Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membangun sebuah proyek aplikasi website company profile. Di sini saya akan menggunakan framework PHP Laravel untuk memudahkan kita dalam membangun sebuah aplikasi website. Kebetulan di sini saya baru instalasi Windows, jadi kita bisa belajar bersama-sama mulai dari instalasi kebutuhan-kebutuhan yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi website. Pertama-tama, karena aplikasi website yang akan kita bangun itu base code-nya adalah PHP, jadi kita memerlukan PHP server untuk menjalankan script-script PHP. Kemudian di website yang akan kita bangun juga menggunakan database. Maka dari itu kita memerlukan sebuah database engine atau database server gitu. Nah, di sini untuk kedua PHP server dan database server tersebut kita cukup menginstal aplikasi XAMPP. Jadi di sini saya gunakan XAMPP sebagai PHP server atau Apache server dan database server gitu. Kalian bisa googling aja XAMPP, kemudian masuk ke website XAMPP-nya dan cari menu download di situ. Nah, di sini XAMPP yang akan kita gunakan adalah XAMPP versi 8.1.6 untuk PHP versi 8.1.6 juga. Itu kita mulai proses downloadnya. Kemudian sambil menunggu proses download, kita juga memerlukan sebuah text editor yang digunakan untuk memudahkan kita dalam menuliskan script-script program gitu ya. Di sini saya akan menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah ini. Jadi kalian bisa googling aja Visual Studio Code, kemudian masuk ke website Visual Studio Code-nya dan tinggal download. Nah, sebetulnya untuk text editor sendiri kalian bisa pakai apapun gitu ya, bisa pakai Sublime, bahkan pakai Notepad biasa aja bawaannya Windows gitu. Untuk ini juga bisa kalian gunakan gitu, akan tetapi lebih enak lagi kalau kita menggunakan text editor tersendiri gitu yang bisa memudahkan kita dalam membangun atau dalam menuliskan script-script program seperti ini gitu. Jadi ada segmentation text-nya gitu, apa sih yang mau kita tuliskan. Nah, ini sudah dua, kemudian saya pun biasanya menggunakan aplikasi manajemen database atau ya ini saya bisa menggunakan MySQL Workbench gitu untuk manajemen database-nya. Sebetulnya kalian juga bisa gunakan Navigate atau tanpa menggunakan aplikasi manajemen database juga kalian bisa langsung ketik aja di browser localhost php myadmin gitu biasanya kan. Tapi di sini untuk memudahkan saya biasanya menggunakan MySQL Workbench. Jadi menuju ke website MySQL Workbench-nya, kemudian download, pilih operasi sistem yang kalian gunakan, Windows atau macOS atau yang lainnya. Kemudian karena saya menggunakan Windows, jadi langsung download saja. Okay, no thanks, just start my download. Nah, sambil menunggu proses download selesai, kita skip videonya sampai semua kebutuhan ini selesai di download. Oke, karena proses downloadnya sudah selesai, kemudian kita coba cari hasil download tadi. Ya, ada di folder download harusnya ya, betul. Kemudian kita coba install satu-satu ya, mulai dari XAMPP. Ini kita coba instalasi ya. Untuk kalian yang sudah punya XAMPP mungkin bisa skip aja video ini gitu atau bagian ini untuk instalasi XAMPP gitu. Nah, sudah mulai. Oh, ternyata ini UAC-nya masih aktif. Jadi untuk memperlancar proses instalasi katanya UAC-nya harus dinonaktifkan dulu. Kita coba nonaktifkan dulu UAC-nya. Ya. Jadi user account control-nya ini kita
nonaktifkan dulu. Nanti setelah proses instalasi selesai, kalian bisa aktifkan kembali untuk user account control settingnya. Oke, kita sudah nonaktifkan, kita mulai lagi proses instalasi. Continue instalasi. Yes. Udah aktif sih, harusnya udah aman. Jadi abaikan aja kalau memang sudah dinonaktifkan. Kemudian next, ini tidak ada yang dirubah. Next. Kemudian pilih tempat kalian mau instalasi XAMPP-nya ada di mana gitu ya. Karena di sini saya hanya satu drive aja. Di C ya, saya akan gunakan drive C untuk menyimpan folder instalasi untuk XAMPP-nya. Next. Ya, bahasa next, learn about Bitami, nggak usah. Next lagi. Yap. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Mungkin di sini saya akan skip videonya. Oke, kita sudah selesai proses instalasi XAMPP-nya. Kemudian kita coba running XAMPP control panel. Kemudian tadi karena kita hanya memerlukan PHP server dan database server, maka kita hanya menjalankan modul Apache dan MySQL. Oke, kemudian kita coba cek ya. Mulai command prompt. Apakah PHP-nya sudah running? Ternyata error. Oke, kita coba stop quit. XAMPP kontrol ini akses oh, mungkin itu masalahnya. Kita coba ini yang not respondingnya kita text dulu aja. XAMPP entes oke. Kemudian tadi kayaknya saya instalasi untuk yang betul 64 XAMPP sorry, saya coba run as admin, tuh kan error lagi. Sorry. Task manager XAMPP ini kita index, kemudian XAMPP control panel, run as admin. Stop. PHP min v masih belum bisa. Oh, PHP min v. Kita coba restart dulu command prompt ya. PHP min v nggak ada. Kalau tidak ada, kita coba cari di My Computer atau di this PC properties. Kemudian apakah environment variable-nya sudah ada yang PHP gitu, kita coba cek dulu. Masuk ke advanced setting, environment variable. Kita lihat di sistem variable ini, cari path. Nah, yang ini nih. Path ini kita coba edit ya. Kita coba edit. PHP ternyata nggak ada. Ya, kita tambahkan manual aja. Mungkin buat teman-teman yang mengalami error yang sama, kebetulan ini. Karena juga ya jarang-jarang. Nah, kita arahkan ke C, kemudian folder XAMPP, atau kalian tadi di mana untuk instalasi XAMPP-nya? Kalau saya kan tadi di C, XAMPP, kemudian cari folder PHP. Nah, yang ini. Oke, kita tambahkan. Oke. Kemudian coba buka lagi command prompt. Nah, sudah running. PHP-nya sudah terbaca. Kalau gitu, kemudian kita install untuk text editor. Accept agreement, ini nggak akan saya skip mungkin ya. Karena kayaknya sebentar aja. Install.
sambil menunggu instalasi, saya melakukan pengaturan ini dulu. Pintu start supaya muncul di start. Udah ada. Karena tadi di Windows itu ternyata dia perlu run as admin, maka untuk setiap kali SMPP yang kita running ini harus di properties compatibility run as admin, run this program as administrator ya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak ada masalah pada saat tadi ngecek versi PHP gitu, ini nggak perlu di run as admin, jadi biarkan aja. Ini karena berhubung di laptop saya ada error terkait PHP-nya nggak kebaca atau perintah komen PHP-nya tidak terbaca, jadi ya harus di run as admin. Kemudian tadi saya lakukan pengecekan environment variable-nya, apakah PHP tadi sudah masuk atau belum gitu. Oke, ini sudah selesai launch ya. Kita nanti aja ya bolehlah langsung di launch. Kemudian kita install juga untuk yang MySQL Workbench ya. Ini Visual Studio Code-nya. Oke, Visual Studio Code sudah running. Yap, ini diabaikan aja. Kemudian MySQL Workbench, proses instalasi, next, complete ya, install. Oke. Ini sudah running, Visual Studio Code juga sudah oke. Ini kita close aja, Visual Studio Code-nya belum kita perlukan. Untuk yang SMPP Control Panel ini bisa kita close Windows-nya aja, tapi jangan di quit gitu ya, di close biasa aja. Oke, sambil menunggu proses instalasi MySQL Workbench, ya mungkin kita skip dulu videonya. Oke, untuk MySQL Workbench di sini sudah selesai diinstal. Mungkin launch-nya nanti aja. Finish. Nah, terus selanjutnya kita coba mulai instalasi Laravel ya. Ini sudah kita tidak perlukan, jadi close aja. Kita cari lagi di google.com untuk masuk ke dokumentasi Laravel. Nah, Laravel, oke. Kita buka documentation-nya. Mulai dari proses instalasi, your first Laravel project. Nah, yang ini nih. Ya, tadi kan di sini kita cari instalasi awal Laravel. Nah, Composer, create project, ini nanti kita kopas ke command prompt gitu ya, atau ke terminal. Tapi sebelumnya di sini kita memerlukan sebuah Composer. Nah, ini. Your local server machine, PHP-nya sudah running. Kemudian ini Composer install. Nah, kita belum instalasi Composer. Jadi kita harus instalasi Composernya dulu. Oke. Composer, download. Kemudian saya cukup menggunakan Windows Installer aja supaya mudah. Oke. Kita tunggu proses download Composernya. Ini lama ya? Oh enggak. Sudah ada di sini Composer setup. Kebetulan ini saya record videonya malam, jadi lintas hari. Kalau siang banyak yang lewat. Instalasi for user recommended, oke. Developer mode nggak perlu, next aja langsung. PHP-nya sudah oke, cek sampai PHP exe, next aja. Proxy nggak perlu. Yap, install. Kita tunggu proses instalasinya, karena sepertinya sebentar. Oke, instalasi Composer sudah selesai. Kita coba buka di command prompt-nya. Di sini apakah Composer WinV? Composer is not recognized international command. Apakah harus didaftarkan manual lagi?
advanced setting, environment variable, pet. Nah ini. Ini udah ada composer setup, sudah ada sebetulnya komposernya. Apa kita coba reset dulu command prompt-nya. Kita coba buka ulang. PHP min v sudah oke. Composer min v. Nah, udah ada. Ternyata cukup. Harus di close dulu baru dibuka lagi supaya komposernya terbaca. Ini komposer version yang terinstall ada komposer version 2.3.10. Oke. Kemudian karena komposernya sudah running atau sudah terbaca, baru kita lakukan instalasi Laravel Kit Project. Nggak di sini, tapi saya mau tempatkan si Laravel project-nya itu ada di exampp htdoc. Nah, di sini tempat folder-folder website kalian bisa terbaca di browser gitu. Jadi ini saya copy aja path ini, kemudian saya pindahkan untuk target path foldernya ke yang tadi cxampp htdoc. Oke, kemudian kita sudah ada di cxampp htdoc. Baru kita proses instalasi Composer Create Project spasi, kemudian ini akan kita gunakan example app gitu. Ini adalah nama folder web kalian. Tapi saya tidak akan menggunakan nama folder ini, tetapi menggunakan nama company profile. Jadi kita membuat create Composer Create Project Laravel, tetap harus kayaknya. Composer Create Project Laravel Compro. Ya. Oke, kita tunggu proses downloadnya. Di sini, nah udah ada nih. Compro. Ya, sudah mulai proses instalasi ini untuk project Laravel. Ditunggu saja proses downloadnya. Oke, untuk proses instalasi Laravel atau download project Laravelnya ini sudah selesai, successful. Kemudian kita lihat untuk yang kompro-nya ini kayaknya sudah oke semua ya. Kemudian baru kita buka VS Code. Jadi kita buka project tersebut di Visual Studio Code gitu untuk memudahkan proses coding. Ini kita open folders C, kemudian exampp htdoc compro. Nah, ini yang akan kita seleksi. Yes, trust is author. Oke, ini project Laravelnya sudah masuk ke Visual Studio Code. Kemudian yang paling utama adalah di bagian env ini. Nanti yang harus pertama kali kalian edit gitu ya. Di env ini khususnya terkait dengan nanti jika kalian sudah selesai membangun project ini, debugnya dibikin false supaya nanti kalau ini dibikin true, pada saat terjadi error nanti log errornya itu akan muncul di browser gitu. Jadi supaya log errornya tidak muncul di browser atau tidak ditayangkan di browser, setelah nanti ini proses paling akhir kalian sudah selesai mau upload ke hosting gitu, app debugnya harus di false. Kemudian untuk nama database-nya ini juga perlu di setting nama database-nya. Kita coba ya, langsung aja db compro.
Kemudian username dan passwordnya, karena tadi pada saat instalasi SAMPP saya tidak melakukan pengaturan apapun atau belum melakukan pengaturan apapun terkait dengan username dan password database. Jadi defaultnya username-nya adalah root, passwordnya kosong seperti ini. Itu. Jadi ini yang perlu pertama kali diperhatikan. Yang lain-lainnya nanti kita skip saja dulu, mungkin di video berikutnya terkait dengan penggunaan environment yang lainnya, khususnya untuk yang mail server atau lain-lain. Jadi kita cukup melakukan pengaturan tadi database ini, karena di project kita nanti akan menggunakan database, dan saya setting di sini adalah DB Compro. Kemudian jangan lupa juga masuk ke menu config app gitu ya. Di sini nama aplikasinya misalnya rangga.ing gitu. Ini adalah nama aplikasi kita itu apa gitu, karena kan tadi defaultnya Laravel gitu. Kemudian jangan lupa juga time zone-nya ini Asia Jakarta kalau tidak salah. Yang lainnya ini biarkan dulu aja. Jadi pertama kali yang harus disetting adalah environment, kemudian app-nya khususnya terkait dengan zona waktu dan nama aplikasinya, ini app name-nya. Kemudian kita coba running ya, apakah Laravel-nya itu sudah bisa terbaca atau belum di browser. Sebetulnya kalian bisa langsung ketik aja di sini di browser localhost slash tadi nama folder kita adalah compro. Kemudian yang terbaca untuk folder Laravel yang terbaca itu dia menargetkan ke publik gitu. Jadi bukan hanya yang compro begini aja. Kalau compro seperti ini aja, dia akan memunculkan list dari folder project Laravelnya gitu. Jadi untuk yang terbaca oleh oleh browser itu semuanya ada di dalam folder public seperti ini. Nah, ini sudah terbaca nih. Jadi kalian bisa secara manual localhost compro public gitu, ataupun bisa menggunakan di terminal ini kita gunakan PHP artisan serve. Nah, info server sudah running, jadi kita cukup gunakan yang ini 127.0.0.1. 127.0.0.1 ini sebetulnya ya localhost gitu. Jadi IP localhost itu adalah 127.0.0.1. Kemudian default port yang dibuka untuk running project kita ini setelah di app artisan serve itu ada di port 8000. Nah, kita coba. Jadi ada dua langkah ya untuk running Laravel yang sudah kita install atau project Laravel yang sedang kita buat. 127.0.0.1. Nah, kan sama aja seperti yang tadi. Localhost. Tadi malah saya close ya. /compro /public. Nah, bisa juga seperti ini. Hasilnya sama aja. Oke, Laravelnya sudah bisa running di browser. Kemudian mungkin untuk bagian terakhir dari part 1 ini kita akan coba cari nih template dari company profile gitu. Kalau kalian sudah membuat template company profile sendiri, yaitu silahkan digunakan gitu. Jadi karena di sini saya belum buat, jadi saya mau cari aja template gratisan. Template website company profile. Nanti kita coba edit-edit dari hasil ini ya. Company profile, saya mau pakai Bootstrap 5. Coba di Bootstrap Mat. Apakah ada yang bagus? Yang mana ya kira-kira?
coba yang flex start, free download. Nah, ini template web yang mau kita coba masukkan ke sini untuk mengganti bagian ini. Oke, sebelum masuk ke insert template yang sudah kalian buat atau yang di-download tadi ke mengganti halaman ini gitu. Jadi halaman ini tuh sebetulnya dari mana sih? Nah, kita cari tahu dulu nih. Jadi halaman tersebut pertama kita cari di roots. Roots ini adalah bagian-bagian alamat-alamat website yang bisa diakses di website kalian gitu. Jadi path-path yang bisa diakses di website kalian. Nah, pertama kan ini ada root index. Root index itu ya tidak ada apapun, hanya slash aja. Artinya dia pada saat di running nama domain gitu secara langsung atau seperti ini, dia akan menampilkan di sini akan mengarahkan ke bagian view untuk file welcome. Nanti kita coba cari. View itu adanya di resource. Kemudian ini ada view. Nah, welcome.blade.php. Jadi untuk yang .extension.blade.php itu diabaikan gitu. Jadi yang terbaca hanya nama filenya aja, welcome. Kalau misalnya ini kita ganti, si welcome.blade.php ini namanya menjadi homepage, begitu ya. Nah, view homepage, kemudian di roots-nya ini tidak kita ganti, jadi masih welcome. Harusnya dia muncul error. Kita coba refresh. Nah, view welcome not found gitu ya. Jadi file welcome ini di folder view tadi, di bagian view tadi itu tidak ada gitu. Jadi harus kita ganti ini sesuai dengan nama di sini. Homepage gitu. Kemudian kita coba refresh. Nah, terbaca lagi. Jadi roots ini adalah segala sesuatu path atau alamat website yang bisa diakses di di project website kalian. Kemudian di bagian view ini adalah bagiannya UI. Jadi di resource view ini kalian mau bikin tampilan-tampilan website ya semuanya di sini. Karena kan Laravel itu konsepnya MVC, model view controller gitu ya. Untuk tampilan UI kepada end user itu adanya semuanya, atau kalian bisa melakukan pembuatan user interface untuk end user itu di folder view. Kemudian nanti untuk yang modelnya hubungan dengan koneksi tabel database gitu adanya di folder app model gitu. Kemudian sebagai controller atau jembatan antara model dengan view itu kalian bisa gunakan atau membangunnya ada di controller. Jadi logic-logic aplikasi yang menghandle request-request dari end user terhadap models gitu. Kalian bisa bikin semuanya di controller. Tapi sebelum masuk situ kita bicara view dulu. Nah, kita desain dulu nih tampilan websitenya gitu. Nanti baru kita hubungkan dengan database dan untuk handling request dari dari user interface. Ini tadi homepage ini masih default bawaannya Laravel. Ini kita bisa hapus aja. Kita coba tulis hi. Harusnya ini berubah. Nah, disinilah kita mulai melakukan editing untuk user interface. Begitu. Nah, kita tadi sudah download. Proses downloadnya kayak gini udah selesai. Kita cari lagi di download. Download, mana download? Nah, ini dia. Flex start. Kita coba ekstrak. Flex start. Nah, ini dia. Indeksnya kita coba lihat dulu ya. Hasilnya sudah sesuai atau belum dengan yang tadi preview yang ada di sini. Kayaknya sudah deh. Oke, lumayan. Sip. Ya, ini aja yang kita gunakan untuk template company profile yang akan kita bangun gitu ya. Jadi ini sudah tidak kita perlukan. Nah, flex start ini yang kita perlukan hanya di bagian asetnya untuk CSS, image, JS, dan lain-lain.
Kita coba lihat form. Oke, ini masih file web gitu ya, atau file PHP. Jadi kita hanya copy yang asetnya aja. Kita copy asetnya, dimasukkan ke bagian htdoc compro. Nah, untuk aset untuk CSS JavaScript ini kan isinya ada CSS, JavaScript dan lain-lain gitu ya. Harusnya ini bawaan Bootstrap gitu. Jadi ini yang kita copy. Bagian asetnya kita copy ke bagian public, ke folder public gitu. Karena folder ini yang akan terbaca oleh end user gitu. Untuk yang di luar public, yang di sini ini tuh seharusnya tidak boleh terbaca oleh user gitu. Karena ini adalah source website kita. Jadi kita tempatkan semua aset-aset pembangun dari user interface itu ada di folder public. Kemudian kita copy. Cuma di sini saya tidak akan menggunakan nama folder aset, tetapi saya mau gunakan theme. Nah, gitu aja. Saya menggunakan nama theme. Ini terserah sih namanya apa. Atau tema aja lah. Tema gitu. Jadi untuk CSS, image, JS, sebetulnya nanti image juga akan kita pindahkan gitu ya. Nah, image-image ini akan kita pindahkan. Kita coba langsung pindahkan aja. Cut. Masukkan ke public. Nah, di public itu jadi ada tema yang berisi master CSS, JS dari template yang kita download tadi dan vendornya. Kemudian untuk image-nya ini kita pindahkan ke luar tema gitu. Jadi semua gambar-gambar kita tempatkan semuanya di folder image di sini. Atau untuk mempersingkat waktu karena nanti membangunnya lama, ya udahlah default aja. Image-nya saya kembalikan ke tema gitu ya. Supaya editingnya nanti cepat. Image. Tapi nanti di sini pun kita akan membuat satu folder supaya beda images aja. Image aja nanti gambar-gambar kita untuk menggantikan image-image yang ada di sini semuanya ada di folder image gitu. Jadi sudah masuk template-nya, kemudian kita balik lagi di sini di bagian index HTML. Ini script-nya kita copy. Kita buka dulu dengan Visual Studio Code. Open. Nah, seluruh script HTML ini yang ada di index.html dari hasil template yang kita download tadi, ini kita copy ini index HTML ini kita close, kita masukkan karena homepage ini adalah halaman utamanya dan kita mau setiap halamannya itu temanya sama gitu ya. Jadi setiap halamannya itu nanti memiliki tampilan tema yang sama dengan template yang tadi kita download gitu, atau dengan template yang kalian mungkin sudah bikin sendiri. Kita buat master layout di folder view di sini, new folder, kemudian layouts. Nah, di layouts ini kita bikin public.blade.php. Atau jangan public deh, UI aja. UI umum, UI aja. Atau template aja lah ya. Template.blade.php. Nah, di sini semuanya kita copy. Oke, ini semua kita copy. Oke. Template ini masih belum terbaca di di pad apapun. Jadi karena kita hanya baru mendaftarkan untuk pad index saja, maka yang menuju ke ke bagian view homepage gitu ya ini, maka pada saat kita tadi paste ini belum ada perubahan sama sekali gitu. Nah, supaya ada perubahan di sini kita coba extend untuk yang file template.php ini. Jadi untuk mengarahkan ke template.php
itu kita harus mengarahkan ke view dulu. Di view ini template.blade.php itu ada di folder layout. Jadi layouts.template gitu. Untuk blade.php-nya diabaikan, jadi hanya dibaca template-nya aja. Extension.blade.php-nya itu tidak disertakan gitu. Jadi kita akses dulu folder layouts, kemudian akses langsung ke filenya. Kita coba, harusnya sudah terakses walaupun masih error-error ya. Nah, tulisan hi-nya ini harusnya udah hilang. Nah, ini udah bener nih. Flex start bootstrap template. Tapi tampilannya masih ngaco ya, memang karena pet dari CSS-nya, JavaScript-nya itu kan belum kita rubah gitu ya. Jadi dia tidak mengenali di sini itu tidak ada CSS, tidak ada JS, CSS-nya dan JS-nya sudah kita pindahkan gitu ke folder public yang di sini. Ya, jadi tidak ngegabung ada di sini. Gitu. Kemudian di template PHP-nya ini baru kita melakukan editing. Ini kita coba ganti untuk namanya itu di sini tadi Rangga. Ini sebetulnya kalian bisa menggunakan config app name ya. Tapi saya manual aja. Kemudian title-nya di sini kita bikin section. Sorry, bukan section. Sini bukan section. Section itu ada di child field gitu ya. Berarti di sini yield apa nih? Title. Yield title. Sebetulnya title ini bisa kalian rubah sih, judul gitu ya. Terserah ini nama yieldnya apa. Supaya nanti di homepage ini saya bisa tambahkan section tadi judul ya. Section judul itu home. Bukan home, page home. And section. Nah, harusnya si judul tab-nya itu atau si web title-nya itu sudah berubah. Kita coba satu-satu. Nah, bagian ini home rangga.ing gitu ya. Nah, masuk ke template lagi. Di sini kita rubah nih aset path icon-nya. Path icon ini kita akan pindahkan. Jadi di tema ini ada path icon katanya. Di image mana path icon? Oh, ini dia. Path icon-nya kita copy aja. Masuk ke image. Nah, path-nya kita ganti nih. Masuk ke image path icon gitu ya. Jadi atau enggak lah. Tadi biar kalian nggak terlalu pusing. Saya jangan dulu pindah-pindah apapun. Nanti aja di part berikutnya. Jadi kita tetap mengarahkan ke aset image path icon yang ada di sini nih. Yang ada di sini, tapi kan asetnya tadi sudah kita ganti, jangan nama foldernya jadi tema gitu. Tema img path icon. Nah, ini kan path icon.png. Jadi aset ini semuanya kita ganti. Kita seleksi semuanya dengan menekan Ctrl D gitu. Atau kalian juga bisa Ctrl F. Nah, assets slash ini kita ganti jadi tema slash, betul ya. Namanya itu adalah tema. Ah ya betul. Assets jadi tema. Oke. Kemudian baru kita arahkan ke untuk mengarahkan ke folder public. Jadi kan si tema ini ada di folder public. Nah, untuk mengakses folder public itu kita bikinnya seperti ini. Oh, sorry. Nah, seperti ini. Jadi ini kita cut dulu aja. Nah, ini ya, kita sudah berada di folder public. Jadi dengan menggunakan baris perintah seperti ini, kurung awal 2 kali, aset, kemudian ini. Oke. Tadi kurang besar. Nah, aset, kemudian kurung buka, di dalamnya ada
slash atau garis miring seperti ini kita sudah diarahkan ke folder public yang di sini. Kemudian baru kita aset di folder public itu masuk ke folder tema, folder image, dan seterusnya yang tadi. Jadi ini kita tinggal paste aja. Nah, seperti itu. Itu ya. Kita ulang. Aset, jadi ini yang mau kita edit. Nah, kutip. Oke. Nah, kita coba nih, apakah path iconnya itu sudah berubah atau belum. Ini kan masih begini, icon file gitu ya. Harusnya dia sudah berubah. Homepage serangga.ink. Nah, sudah berubah nih. Path iconnya sudah berubah. Gitu. Jadi yang path icon tadi. Kemudian kita atur lagi yang lainnya. Sorry. Ini saya copy aja biar cepet. Jadi bagian ini nih, saya copy aja supaya nggak nulis berulang-ulang. Kemudian supaya tampilannya lebih enak, view, word, wrap, alt Z tuh shortcutnya. Ini karena dia linknya langsung pointing ke webnya font Google Apis, jadi ini kita tidak perlu rubah lagi. Cukup yang tema-tema yang langsung mengarah ke folder tema ini. Jadi kita harus pointing dulu ke folder public. Nah, seperti itu, tapi jangan lupa ditutup. Ini supaya cepat saya kopas aja dulu semua. Nah, jadi bagian-bagian yang dia langsung pointing ke folder tema ini ya harus diarahkan dulu ke folder public. Gitu caranya dengan mengakses dulu atau dengan perintah aset ini. Copy style CSS. Oke. Bagian ini juga sama. Pokoknya cari aja yang tema-tema kayak gitu. Sorry. Nah. Oke, ada lagi nggak? Oh, ini. Atau kita search aja lah ya. Search aja. Ini kayaknya makan waktu cukup lama. Jadi intinya kalian tinggal cari aja yang langsung mengarahkan ke folder tema, itu tambahkan dulu kurung kerawal 2 kali, kemudian kurung buka aset, kurung kerawal 2 kali, aset, kemudian ditutup seperti itu. Ini barisnya banyak banget. Sebetulnya nanti juga ini mau kita buang-buangin sih. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Tema oke, mana lagi? Tema slash, nah ini. Oke, sepertinya ini sudah semua. Nah, ini nih. Jadi yang mengarahkan ke gambar di folder tema, image, itu semuanya kita sudah tambahkan aset gitu ya. Ini juga nanti kalian cek lagi aset gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian footer, copyright, atau jangan dulu rubah itulah. Design by Bootstrap-made, oke. Kemudian CSS-nya tadi juga kita sudah arahkan ke folder tema. Sekarang JS-nya nih, JavaScript-nya. Nah, resource JavaScript-nya juga sama. Kita pointing dulu ke folder public dengan menggunakan baris perintah aset seperti ini. Nah, jadi di Laravel itu karena kita menyimpan si CSS dan JS-nya itu terpisah,
ada di folder public, sedangkan untuk yang template atau desain UI kalian itu ada di folder view, resource view gitu di luar folder public, maka kita harus pointing ini ke folder public dengan cara singkatnya atau perintah singkatnya dengan menggunakan asset gitu. Ini satu lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Harusnya sudah running well semua. Nah, udah jalan nih. Drop down-nya juga udah oke. Ke bawah, navbarnya udah oke, animasi-animasinya udah jalan, gambar-gambarnya udah muncul. Nah, begitu. Yap, ini dia. Nanti yang mau kita rubah adalah bagian kontennya. Bagian konten ini. Isinya gitu. Home, about, menunya ya kita coba sesuaikan dulu ya. Supaya nanti di part berikutnya kita fokusnya ke database. Jadi kita cuma perlu home, oke, about, home, about, ke ID about, ke section about, service, ke section service. Oke sih, portofolio kayaknya kita nggak perlu. Portfolio nggak perlu. Jadi kita hapus dulu yang ID portfolio. Ya, kalau di template ini ada keterangannya nih, section portfolio ini kita hapus saja. Karena tadi menunya pun kita sudah hapus. Hapus. Oke, kemudian menu. Nah, ini dia. How about service oke, tim oke lah. Blog kita masih pakai. Kemudian drop down ini mungkin blog ini akan saya copy. Tapi href-nya nggak dulu. Nanti kita isikan manual aja. Pengumuman. Tapi di sini bukan blog, berita gitu ya. Pengumuman berita, drop down-nya ini nggak akan kita pakai. Kontak oke, kemudian kontak oke, about, get started, ini about, nggak usah lah. Ini mau kita ganti jadi login aja gitu ya, karena kan kita tentunya perlu akses ke dashboard gitu untuk untuk manajemen atau untuk CMS-nya gitu, untuk manajemen konten yang ada di khususnya di sini nih, di berita dan pengumuman. Kalau about, service, tim itu kayaknya nggak akan kita ganti-ganti atau jarang digantinya, jadi bisa langsung kalian hardcode. Kalaupun mau nanti diakses dirubah-rubah via via CMS itu juga bisa, tapi yang dirubah via CMS atau dashboard itu biasanya hanya pengumuman dan berita gitu. Untuk yang bagian home, about, service, team, ya kita gunakan aja landing page ini atau home page ini gitu. Nanti kalau ada perubahan ya sementara di hardcode dulu aja. Oke, nanti path icon-nya kita ganti. Nah, ini nih. Tapi di bagian terpisah lah itu. Kita coba responsifnya. Inspect. Oke, responsifnya sudah oke. Ya karena hasil download gitu ya. Jadi saya pindahkan ke bawah aja. Nah, di sini. Kemudian kita coba responsifnya. Nah, sudah jalan. Artinya CSS-nya atau bootstrap-nya ini udah jalan nih. Oke, nah ini bagian CSS-nya udah jalan. Udah gak ada masalah. Gitu. Nanti, sorry. Ini kita close lagi aja. Kemudian homepage ini, di bagian homepage-nya kita perlu section hero ini masih oke, ini dan seterusnya oke. Jadi ini menunya di setiap halaman pasti sama semua.
Tetapi untuk yang hero section ini kayaknya kita nggak perlu di halaman yang lain gitu. Di halaman ini nih, di halaman berita, pengumuman, dan login itu kan kita nggak perlu. Jadi hero section ini sampai dengan hero section, apakah dia muncul di semua? Kayaknya enggak deh. Hero section ini kita ganti aja jadi yield aja, yield hero. Mungkin saja di setiap single berita atau single pengumuman itu ada hero-nya, bisa cover berita gitu ya. Jadi yield hero di homepage ini kita tambahkan section, atau jangan dulu deh, jangan dulu. Jadi tadi sudah kita cut di template untuk yang section hero-nya, harusnya hilang di sini. Nggak ada lagi yang hero, section hero tadi. Nah, sudah hilang nih section hero-nya. Sudah hilang, sekarang kita munculkan lagi. Di homepage aja section hero-nya. And section ini ada typo. Section hero baru kita paste. Begitu. Oke, kita coba refresh. Harusnya muncul lagi nih. Bagian hero. Kayaknya belum di save. Oke. Mana section hero-nya? Nah, ini udah muncul lagi nih. Oke. Kemudian yang di main-nya, main ini nanti akan kita ubah-ubah. Jadi tidak semua di halaman ada about segala macam gitu ya. Jadi ini kita rubah atau kita cut, pindahkan, ini hanya ada di bagian homepage aja. Panjang banget. Klien kayaknya kita juga nanti akan hapus recent blog, masih oke. Contact section, sorry, contact section itu yang mana? Oh, ini contact section ya, yang enggak. Contact section juga nanti hanya di halaman utama aja. Oke. Nah, bagian ini kita hapus. Untuk yang footer, bagian footer ini semuanya ada di setiap halaman gitu ya. Jadi di main ini kita tambahkan add yield main. Oke. Itu baru kita cut ya, belum dipindahin. Harusnya yang bagian-bagian yang tadi nih, yang banyak ini harusnya hilang. Kita coba refresh. Nah, hero section, or newsletter. Or newsletter kayaknya kita nggak mau deh. Or newsletter kayaknya nggak perlu. Kita nggak pakai newsletter. Jadi di setiap halaman itu cukup yang bagian footer ini aja, sama ini. Oke, nah sudah seperti ini. Kemudian kita balikin lagi ke homepage, kita punya yield baru main. Jadi di sini kita bikin section, kita tambahkan section baru, section main. Jangan lupa di add section. Oke. Baru kita lihat harusnya muncul lagi. Nah, sudah muncul lagi. Begitu kurang lebih. Kalau misalnya saya tambahkan roots baru di halaman template ini, halaman template kita arahkan untuk yang berita dan pengumuman. Berita dan pengumuman. Set. Nah, ini kita tambahin. Berita, view-nya berita, dan pengumuman. Tapi nanti ini yang function ini akan kita pindahkan ke controller ya. Sementara begini dulu aja lah.
kemudian baru kita pointing href-nya ini dengan cara URL berita. Nah, seperti ini nih, untuk menambahkan link ke pad yang sudah kita tambahkan di root web ini. Ini kan kita sudah punya pad berita dan pengumuman. Untuk href-nya, untuk ngelingkan berita ini menuju ke root yang tadi, caranya dengan seperti ini. Menggunakan URL berita dan pengumuman. URL ini maksudnya kalau aset tadi kan mengarahkan ke folder public gitu ya. Kalau URL ini mengarahkan ke alamat web kita. Jadi kalau di sini masih localhost ya nanti URL ini akan diganti menjadi localhost slash kompro slash public slash berita gitu. Kompro slash public slash pengumuman. Tapi kalau nanti kita sudah upload di hosting, punya domain sendiri ya misalnya rangga.com/berita gitu. Jadi URL ini sifatnya dinamis gitu. Makanya kita cukup menggunakan tag URL seperti ini aja. Gitu. Kemudian untuk yang home mungkin kalau about home berita sudah oke semua sih. Kita coba yang link tadi berita. Nah, alamat webnya sudah ada, tetapi si view-nya kita belum bikin. Nah, kita coba bikin dulu. View, new file, nanti ini akan kita isi. Berita.play.php sama ini di luar folder layout ya. Semuanya ada di view. Berita dan pengumuman.play.php. Nah, seperti ini. Kemudian di berita ini kita extend tadi layouts template layouts.template. Ini kita kopas saja. Oh iya, jangan lupa section title-nya ini berita and section. Kemudian di pengumuman section title apa judul tadi ya, sorry and section pengumuman tadi nama yieldnya bukan title ya tapi judul. Kita lihat lagi, refresh. Section mainnya isi misalnya ini halaman pengumuman. Nanti kita edit lagi. Section main di berita juga sama. Ini halaman berita. Kita cek. Oh, ini karena ada dua ya. Sectionnya betul kan? Section main. Layout template ada section main. Ya betul, yang ini. Section main, kita nggak pakai hero kalau di situ. Ya, sementara begini. Ini halaman beritanya harusnya ada di tengah sini. Kita coba aja yang konten ini di copy ya. Di yang bagian about ini, tapi tidak menggunakan section about. Langsung div aja. Nah, seperti itu. Kemudian yang div kontennya itu kita ganti. Kayaknya bawaan template. Ini halaman berita. Terus ini div. Oke, kita coba refresh dulu.
Nah, udah ada nih. Cuma nanti gambar ini yang mau kita hapus. Ini halaman berita. Jadi harus pakai kontainer ya di dalam section main kalau di template ini. Tapi kalau di template kalian ya mungkin nggak perlu. Kalau di template ini, di main itu dia harus dibungkus lagi dengan div container. Berita pengumuman. Ini halaman, sorry. Kenapa jadi dua sectionnya? Karena kopasnya tadi. Di halaman pengumuman. Ini halaman pengumuman. Yap. Ini home ya. Di home. Berarti ini kita harus ganti dulu. Home-nya itu jangan di row, tetapi begini. URL arahkan ke index gitu. Yang ini juga sama. Tapi dia langsung ke about, service, tim, berita, pengumuman, ini bagian kontak, login nanti. Yang ini juga kalau diklik logo, dia masuknya ke sini. Ada lagi nggak? Index HTML. Index HTML, nah ini dia. Inilah kalau kita menggunakan template orang lain. Jadi harus menyesuaikan. Klik home. Masuk ke home. About ke about, service ke service, berita ke halaman ini berita. Kalau service ke home, tapi dia langsung ke index service. Nah, begitu. Oke, mungkin semuanya itu dulu saja untuk part 1 ini. Kita lanjut nanti fokus di database untuk mengisi berita dan pengumuman ini. Sekian, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.